Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, namaku Agung Khalif Sesau dengan NIM 1030112500211. Di sebelah kanan saya, Nama saya Andrea Nusombika Begerbutar dengan NIM 1030125300042. dan di sebelah kiri saya, Nama saya Muhammad Farah Fabiansa dengan NIM saya 1030125364. kami dari kelas IF 4903 dengan jurusan S1 Informatika. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu dalam final project kami dengan judul Analisa Data Produktivitas Mahasiswa. Presentasi ini akan kami presentasikan dalam beberapa bagian utama, yang dimulai dari latar belakang, data yang akan kami gunakan, subsial 3 mengenai regresi linear, dan subsial 4 dengan analisis multivariat, hingga di kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai mahasiswa, kami menyadari bahwa produktivitas kita seringkali dipengaruhi oleh berbagai macam faktor sehari-hari. Mulai dari seberapa cukup kita tidur, berapa lama kita menggunakan gadget kita, hingga bagaimana tingkat stres yang kita alami. Namun, apakah faktor-faktor ini benar-benar memiliki pengaruh secara statistik? Atau hanya sekedar asumsi saja? Nah, melalui penelitian kami ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan pendekatan statistika yang objektif. Dalam penelitian ini, kami memiliki dua capaian utama yang sejalan dengan capaian pembelajaran mata kuliah ini, atau yang biasa kita sebut yaitu CLO. Yang pertama CLO3, yang dimana kami akan menerapkan analisis regresi linear untuk menguji hubungan antara lama tidur dengan produktivitas. Kemudian yang kedua, CLO4, di mana kami akan melakukan eksplorasi data lebih mendalam secara multivariat untuk melihat pola dan interaksi antar berbagai variabel seperti stres, screen time, dan tidur juga produktivitas. Kami telah mengumpulkan data dari 100 mahasiswa dengan survei yang sudah kami buat sebelumnya. Data yang akan kami analisis meliputi 1. Productivity ratio, yaitu tingkat produktivitas dalam skala 0 sampai 1. Kemudian yang kedua, yaitu screen time, yaitu total waktu penggunaan gadget per hari dalam jam. Ketiga, lama tidur dalam jam per hari. Keempat, yaitu tingkat stres menggunakan skala dari 1 hingga 5. Dan yang terakhir, variabel lain seperti jurusan dan usia. Sebelum masuk ke analisis yang lebih mendalam, mari kita lihat gambaran umum dari data yang akan kami presentasikan. Berdasarkan tabel 1, berikut adalah statistik deskriptif dari variabel utama. Rata-rata produktivitas mahasiswa adalah 0,586 dengan standar deviasi 0,127. Artinya, sebagian besar responden merasa cukup produktif meski dengan variasi yang cukup tinggi. Rata-rata lama tidur adalah 0,54 jam per hari dengan rentang dari 4 hingga 10 jam. Kemudian untuk screen time, rata-ratanya cukup mengkhawatirkan, yaitu berada dalam kisaran 13,48 jam per hari, atau lebih dari separuh hari dihabiskan depan layar. Kemudian untuk tingkat stres, rata-rata berada di angka 3,15 atau di tengah-tengah skala stres. Selain variabel numerik, kami juga melihat komposisi responden berdasarkan jurusan. Sebagian besar responden berasal dari kategori jurusan lainnya sebesar 45%. Diikuti oleh jurusan informatika sebesar 28%. Dan beberapa jurusan lain seperti teknik, manajemen, dan sistem informasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun data kami didominasi oleh berbagai jurusan, secara umum sampelnya cukup beragam. 3.
Nah, sebelum kita melakukan analisis regresi dengan tujuan subsial 3 ini, kami terlebih dahulu menganalisis melihat hubungan antar variabel melalui analisis korelasi. Berdasarkan materi korelasi yang kami buat di heat map yang ada, terdapat beberapa temuan menarik nih. Yang pertama, tingkat stres memiliki korelasi negatif lemah dengan produktivitas senilai minus 0,134. Artinya, semakin tinggi stres, produktivitas itu cenderung menurun. Screen time, yang kedua, screen time justru memiliki korelasi positif lemah dengan produktivitas, yaitu 0,19. Namun ini itu enggak serta-merta berarti screen time itu meningkatkan produktivitas. Mungkin ada faktor lain yang berperan. Yang ketiga, lama tidur juga menunjukkan korelasi positif lemah, yaitu di 0,116. Kita masuk di bagian inti dari Shallow 3, yaitu analisis regresi linear. Pertama, kita lihat nih hubungan antara tingkat stres dan produktivitasnya. Berdasarkan scatter plot yang ada, kami melakukan pemodelan regresi dan memperoleh persamaan seperti berikut, yaitu produktivitas sama dengan 0,636 dikurang 0,019 dikali stres. Namun yang lebih penting dari persamaan ini adalah signifikansi dari statistiknya. Dari hasil penemuan ini kami menemukan bahwa nilai p-value adalah 0,178 yang lebih besar dari 0,05. Artinya hubungan ini itu tidak signifikan secara statistik. Yang kedua, koefisien determinasi hanya 1,81%, yang berarti stres hanya menjelaskan 1,81% dari variasi produktivitas. Sisanya 98,19% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Dengan demikian, meskipun ada tren negatif, stres itu tidak terbukti secara statistik sebagai penentu utama produktivitas dalam model regresi linear sederhana ini. Selanjutnya kami melakukan regresi linear lagi nih dengan menguji hubungan antara lama tidur dan produktivitas. Berdasarkan scatter plot yang sudah diperoleh, kami mendapatkan persamaan regresi sebagai berikut. Produktivitas sama dengan 0,495 ditambah 0,012 dikali lama tidur. Sekali lagi, kami melihat signifikansi statistiknya. P-value-nya 0,246 yang juga lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan. Koefisien determinasi itu 1,34%, bahkan lebih rendah dari model sebelumnya. Ini berarti setiap penambahan 1 jam tidur hanya dikaitkan dengan kenaikan produktivitas sebesar 0,012 poin. Efek yang sangat kecil dan tidak signifikan secara statistik. Untuk merangkum hasil regresi, berikut adalah tabel ringkasan parameter yang kami peroleh. Untuk model stres, koefisien minus 0,0194, p-value-nya 0,178 yang artinya tidak signifikan. Untuk model tidur, koefisiennya 0,012, p-value-nya 0,246, tidak signifikan juga. Kedua hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks model regresi linear sederhana, baik stres maupun lama tidur tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap produktivitas. Karena analisis regresi tunggal tidak memberikan hasil yang signifikan, kami melanjutkan ke CRO 4, yaitu eksplorasi data secara multivariat. Kami membagi responden ke dalam beberapa kategori dan membandingkan rata-rata produksi mereka. Berdasarkan tidur mahasiswa, tidur cukup lebih dari 7 jam memiliki produktivitas rata-rata 0,591, sedangkan yang kurang tidur hanya memiliki nilai 0,559. Selisihnya adalah 0,032 poin. Berdasarkan screen time, kelompok dengan screen time rendah justru memiliki produktivitas tertinggi, yaitu 0,635. Berdasarkan tingkat stres rendah berkaitan dengan produktivitas 0,620, sedangkan stres tinggi hanya memiliki nilai 0,554. Dari analisis multivariat, kami menemukan beberapa pola yang konsisten. 1. Tidur cukup memang cenderung berkorelasi dengan produktivitas yang lebih tinggi. Yang kedua, stres rendah juga menunjukkan hubungan positif dengan produktivitas. Yang ketiga, screen time rendah justru memberikan hasil yang produktivitas optimal. Yang keempat,
dari sisi jurusan, mahasiswa manajemen memiliki rata-rata produktivitas tertinggi yaitu 0,615. Jadi kalau kita ambil kesimpulan ini dari CLO 3 yang sudah saya bahas tadi, yang pertama, stres itu nggak signifikan mempengaruhi produktivitas dalam model regresi linear. Yang kedua, lama tidur juga nggak signifikan meskipun ada tren positifnya. Yang ketiga, kekuatan hubungan koefisien determinasi sangat rendah di bawah 22%, yang berarti faktor lain di luar model ini lebih berperan. Sedangkan dari CLO 4, kami menyimpulkan bahwa 1. Stres dan tidur tetap relevan secara deskriptif, meskipun tidak signifikan secara statistik. Yang kedua, screen time tinggi cenderung berkorelasi dengan stres yang lebih tinggi. Yang ketiga, analisis multivariat memberikan gambaran yang lebih kaya dibandingkan analisis regresi tunggal. Meskipun hasil statistik tidak signifikan, kami tetap memberikan beberapa rekomendasi berdasarkan pola yang konsisten dalam data. Yang satu, usaha tidur cukup minimal 7 jam per hari. Yang kedua, kelola stres dengan baik karena stres tinggi cenderung menurunkan produktivitas. Yang ketiga, batasi screen time turun terutama di luar kebutuhan akademik. Yang keempat, fokus pada keseimbangan hidup karena produktivitas adalah hasil dari kombinasi banyak faktor. Kami menyadari bahwa penelitian kami ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Yang pertama yaitu sampel yang terbatas, hanya berkisaran dalam 100 mahasiswa, sehingga hasil yang kami peroleh belum tentu representatif. Kemudian yang kedua, data produktivitas yang bersifat subjektif, berdasarkan penilaian mandiri responden. Kemudian yang ketiga, desain penelitian cross-sectional, sehingga tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir, masih banyak faktor lain yang mungkin lebih berpengaruh namun belum diukur. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Bye.